British di India, pelaksanaan dasar dan kesannya terhadap masyarakat. Tugas mata kuliah kajian peradaban Asia Selatan. Satu, penjelasan singkat mengenai kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang artinya menguasai. Kolonialisme secara umum diartikan sebagai upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaan di negara lain. 2. Kedatangan British di India. Kolonialisme yang terjadi di India tidak lepas dari sejarah bangsa-bangsa Eropa yang melakukan ekspedisi mencari tempat baru yang dapat dimanfaatkan sumber daya alam maupun manusianya. Inggris sebagai salah satu kerajaan besar pada waktu itu berhasil menaklukkan India. Pada tahun 1608 Masehi, Inggris mengajukan permohonan kepada dinasti Mughal untuk tinggal di India tetapi ditolak dan baru diterima pada tahun 1610 Masehi. Inggris mulai mendirikan pabrik, loji, dan membentuk tentara dalam jumlah kecil sebagai penjaga loji. Pantai timur India pun berhasil dikuasai dan dipertahankan oleh Inggris. Sejak saat itulah bangsa Inggris terus berdatangan dan bermukim di pantai timur India. 3. Kebijakan pemerintah kolonial British. Pada tahun 1834, Parlemen British mengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan AIC dalam bidang perdagangan karena dianggap selalu merugikan kewenangan yang masih dipegang oleh AIC, hanyalah di bidang administrasi pemerintah penjajahan India. Lord Auckland merupakan gubernur jenderal pertama AIC dalam gaya baru, lalu setelahnya digantikan oleh Lord Dalhousie. Di masa kepemimpinannya, terdapat beberapa program yang dijalankan, yaitu pembangunan dalam bidang transportasi, pendidikan, dan juga irigasi. Karena adanya pemberontakan di daerah-daerah pada tahun 1856, kemudian EIC diambil alih oleh Parlemen British yang dikeluarkan Act for Better of India. Bahkan 2 tahun berikutnya India ditempatkan langsung di bawah mahkota British. Karena berbagai masalah dan kesulitan yang dihadapi pemerintah jajahan British di India, belum juga berhasil diatasi. Akhirnya pada tahun 1877, Parlemen British mengangkat Ratu Victoria sebagai Kaisar India. Pengangkatan ini bukan hanya bermakna simbolik saja, tetapi juga memiliki makna pragmatis, yaitu dengan diangkatnya cucu sebagai Kaisar India. Reformasi dan revolusi mencakup beberapa bidang, diantaranya bidang hukum, bidang agama, gerakan moral kerohanian. Yang mana terdapat tokoh terkenal dalam gerakan ini yaitu Raja Ram Mohan Roy dan juga Annie Besant. Lalu yang keempat, gerakan pendidikan. Dan tokoh-tokoh reformasi yang ada dalam bidang pendidikan ini diantaranya adalah Keshab Chandra Sen, Swami Saraswati, Swami Vivekananda. Dan yang terakhir adalah bidang politik. Yang keempat, pertentangan penduduk tempatan. Masa penjajahan bangsa-bangsa barat di India dimulai dengan datangnya Vasco da Gama pada tahun 1498, yang saat itu keadaan bangsa India sedang terpecah belah. Karena keadaan tersebut, bangsa barat berhasil menduduki tempat paling penting di pantai selatan, lalu Inggris memenangkan kekuasaan di anak benua India. Berdirinya English East India Company pada tahun 1600 yang terbentuk karena fakta yang dibuat oleh Ratu Elizabeth I untuk melakukan perdagangan India dan Inggris. Awal imperialisme Inggris di India ditandai dengan kemenangan Inggris atas Nawab of Bengal pada pertempuran Plassey tanggal 23 Juni 1957 yang membuat Inggris menjadi kapitalis bagi pergeseran kepentingan Inggris di India sebagai daerah perdagangan menjadi daerah teritorial Inggris. 5. Dampak positif dan negatif kolonialisme British di India. Dampak positif, masuknya Inggris ke India memberikan banyak sekali dampak pada negara India dalam sosial budaya terhadap upaya Inggris untuk menjadikan orang-orang India berperadaban seperti Inggris. Mereka menempatkan sistem yang dinilai sangat berhasil pada saat itu dan menjadikan bangsa India berperadaban barat. Selain itu, dampak lainnya ialah bangsa Inggris menjadi bahasa resmi setelah bahasa India. Hingga sekarang ini dikarenakan pemerintahan Inggris menyelenggarakan kebijakan dalam bidang pendidikan untuk bangsa India. Kebijakan untuk mengembangkan pendidikan barat pertama kali dilakukan oleh Gubernur Jenderal Lord Bentinck pada tahun 1828. Dampak negatif, timbulnya kesengsaraan dan juga penderitaan hingga banyaknya korban jiwa. Hak seseorang berkurang bahkan hilang. Munculnya kemiskinan karena pemerasan dan juga penjarahan. Kemiskinan melanda India ketika Inggris menjajah, salah satunya karena faktor perang yang terjadi terus-menerus, kekurangan makanan, dan juga sistem kasta.